Orang pelosok wong desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel aku. Oke, di sini aku akan bercerita kepada kalian tentang kemalingan yang ada di rumahku. Jadi seperti ini guys, kita itu kan mau masuki lebaran dan kita ketahui bersama bahwasanya lebaran itu membutuhkan banyak dana, ya kan? Apalagi kita belum beli jajannya, apalagi kita belum beli sepatu lebaran, baju lebaran, dan pokoknya semuanya yang dibutuhkan untuk menghadapi hari raya Idul Fitri. Tapi sangat-sangat disayangkan sekali orang-orang terkadang saking butuhnya itu bisa menghalalkan segala cara, termasuk adalah mencuri. Dan di saat ini keluarga kami di posisi sebagai korban. Emang nominalnya berapa sih? Ya enggak banyak menurut kamu kalau kamu yang duitnya banyak seperti itu. Tapi kalau untuk kami itu sudah cukup banyak seperti itu. Ya berapa sih? Ya hanya 400.000 saja. Itu lebih ya. 400.000 loh ya. Bayangkan menurut kami orang sebagai orang pelosok wong desa iku akeh bukannya siti. Tapi kanggone sampean dia aku ya siti cuma 400 ya kan. Tapi bagi kami itu banyak dan itu bisa untuk membeli beras fitrah gitu loh ya guys. Jadi kondisi kami itu berbeda dengan kalian yang ada di kota Tanjaan. Oke, di sini aku akan menceritakan kronologi dan kejadiannya dan hal-hal aneh yang terjadi ya. Entah siapa yang mencuri, entah itu makhluk halus, bangsa jin atau bangsa manusia, saya nggak tahu dengan pasti. Yang intinya saya akan menceritakan kronologinya. Kalau kalian penasaran, mari kita mulai. Check it out. Jadi awal mulanya seperti ini. Di pagi hari, di hari Senin, saya itu meminta uang kepada ibu saya untuk mengganti oli motor Scoopy saya. Dan karena di rumah kami itu depannya ada bengkel, maka kami itu nggak perlu jauh-jauh seperti itu, ya sudah di depan rumah aja. Singkat cerita, motor itu sudah selesai ya. Dan saya pun meminta uang kepada ibu saya. Bu, mana uangnya? Saya mau ambil motor depan rumah, kan tadi ganti oli. Ibu saya itu bilang seperti ini, oh iya itu uangnya diselorokan lemari, ambil saja. Berapa emang? Ya 100 lah, saya bilang seperti itu. Kemudian saya ambil 100, kemudian saya pergi ke bengkel, saya bayar, saya tanya, Pak habisnya berapa? Oh 55.000. Oh ya udah ini uangnya. Dan disusuilah 45.000 ya. Dan seperti itu saya pun pergi kembali ke rumah. Sampai di rumah ya di pukul jam 11 siang. Ibu saya itu memberikan uang 200.000 kepada saya karena beliau kan meminjamkan uang. Akan tetapi ibu saya itu bertanya seperti ini, kamu tadi ambil uang berapa untuk bayar motor tadi? Saya bilang kepada ibu saya ambil 100, susuknya ada di sana. Saya bilang seperti ini, kamu tahu nggak, ibu saya itu uangnya segini ya kan. Terus kok kurang 300.000? Kamu tadi ambil enggak ambil? Saya tadi cuma ambil 100 kata saya. Dah, akhirnya kami keluarga mengabaikan hal tersebut. Tapi masih janggal seperti itu. Gimana, masih kurang percaya ini tuh hilang ya? Hilang? Apakah kami memang lupa seperti itu kan? Uang kami berapa? Apa emang kami sebenarnya uangnya benarnya segini, terus kami ingatnya segini seperti itu kan? Nah, itu masih menjadi pertanyaan besar. Singkat cerita, di hari kemarin itu jam 11-an saya itu kan rebahan di ruang tamu kan bagian depan. Ibu saya itu di kamar bagian depan juga. Sedangkan kamar utama kami kan ada di belakang semua. Dan kronologinya di rumah itu
ya saya tidur di kamarnya, saya ada di ruang depan, kemudian ibu saya itu ada di kamar depan, dan di ruangan itu, di ruangan tengah ya, ruang keluarga, ruang sholat gitu kan, yang sudah tembok-tembok rumahnya itu kan, itu nggak ada orang. Terus sekitar jam 12 kan orang itu pada sholat kan, ibu saya itu pergi ke kamarnya itu loh, ke kamar utama, kamar beliau. Jadi tadi tidurnya itu di kamar depan gitu ya, kamar yang bobrok. Dan ibu saya itu kembali ke kamar utamanya, dan ternyata walaupun di situ tempat hilangnya duit, ternyata beliau itu masih menaruh uang lagi. Sebenarnya berapa tadi, 165.000 kayak. Lah ternyata bis duhur itu dicek lagi, apa yang terjadi? Hilang uangnya. Iya, hilang, uangnya hilang, entah siapa yang mengambil. Kami itu heran. Di saat itulah kami berpikir, oh berarti yang kemarin itu bukan halusinasi, bukan kami salah itu, bener menghitungnya uang kami segitu dan kurangnya emang 300, dan sekarang naruh lagi di situ kita 165.000, disisakan 15.000, jadi dia ambil 150.000. Aneh kan, nyata kan kondisinya rumah kami itu terbuka, nggak terlalu tertutup, nggak terbuka. Dan entah bagaimana bisa-bisanya, entah yang ngambil itu entah manusia, entah bangsa jin itu loh ya, nggak tahu kami ya. Mungkin tadi entah kami itu sedang lengah mungkinnya, saya sedang tiduran di depan, kemudian ibu saya ya ada di kamar depan, jadi saya pun ada di kamarnya sendiri. Jadi ruangan itu, ruang keluarga sama ruangan sholat itu sama kamarnya itu dekat kan, kamarnya ibu saya itu dekat ruang sholat ya kan, itu kosong seperti itu, nggak ada orang gitu loh. Itu waktunya sangat lama, dan kami istirahat jam 11 sampai jam 12, hampir 1 jam. Entah siapa yang mengambil, nggak manusia berarti ya tuyul atau bangsa jin. Makanya di video ini saya ingin jelaskan kepada sampean harus berhati-hati kepada siapapun, selalu waspada. Nah, ketika kita ini sudah kecolongan, yaitu kita adanya itu sakit, ya Allah 400.000 ya, itu mungkin bagi kalian sedikit, bagi kami orang pedesaan itu banyak, astagfirullahaladzim ya. Tapi ini kisah nyata ya, dan itulah yang terjadi pada keluarga kami, dan kalian percaya atau enggak itu secara kalian. Jadi itulah jadi kisahnya dan kronologi hilangnya uang dari ibu saya. Mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya kita harus selalu waspada, oke, agar kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi di hari-hari ini adalah hari-hari di mana orang itu butuh uang untuk menghadapi raya Idul Fitri. Sudah sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Kami akhiri dan terima kasih ya. Terima kasih banyak sudah menonton ini, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.